Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu ada Azra Zafira Kalisa, kedua ada Gina Aulia, ketiga ada Muhammad Rizky Syahrial, 4 Sarah Amelia, 5 Jaskia Kansa Khalifah. Kami di sini akan menjelaskan dan mempraktikkan cara membuat pivot dan table dan pivot chart. Sebelum praktik terkait pembuatan pivot table dan pivot chart, berikut penjelasannya. Apa sih pivot table dan pivot chart itu? Nah, yang pertama adalah pivot table. Pivot table adalah salah satu fungsi di Excel untuk meringkas informasi yang ada di table, database atau baris data. Fitur ini tidak bisa mengubah isi data, melainkan hanya merangkum agar data besar menjadi lebih mudah dibaca. Selanjutnya itu ada pivot chart. Pivot chart adalah fitur grafik dari pivot table untuk melakukan representasi data, di mana pivot table dan pivot chart itu saling terkoneksi satu sama lain. Fungsi pivot chart di Excel adalah membuat grafik secara instan melalui pivot table. Fitur ini dapat mempercepat pembuatan grafik dari suatu data. Oke, selanjutnya adalah langkah membuat pivot table. Pertama, kita blok semua tulisan, kemudian kita ke insert, klik table, lalu oke. Kemudian kita ubah nama tabelnya menjadi cells, kemudian enter, baru kita ke insert, klik pivot table, from table atau range. Nah, di sini udah otomatis namanya menjadi cells. Dan kita pilih new worksheet agar ke sheet selanjutnya. Nah, di sini kita masukkan customer name di rows, kemudian revenue di value, dan satu lagi revenue di value untuk persentase. Di sini kita ubah namanya menjadi persentase. Kemudian kita ubah angkanya menjadi persen dengan cara klik kanan, kemudian show value as percent of grand total. Nah, baru kita tambah cookie type lagi di rows. Tinggal digeser. Nah, di sini udah jadi pembuatan pivot table. Berikutnya kita akan menjawab pertanyaan berdasarkan hasil dari pivot table. Pertanyaan yang pertama, siapakah customer yang memberikan keuntungan paling besar pada oatmeal raisin? Dapat kita lihat di sini customer yang memberikan keuntungan paling besar adalah Amazon dengan keuntungan sebesar 7,94%. Pertanyaan yang kedua, siapakah customer yang memberikan keuntungan paling besar pada produk sugar? Dapat kita lihat customer yang memberikan keuntungan paling besar pada produk sugar adalah Halmart dengan keuntungan sebesar 3,63%. Pertanyaan ketiga, siapa customer yang memberikan keuntungan paling besar pada produk WCMN? Dapat kita lihat di sini, customer yang memberikan keuntungan paling besar pada produk WCMN adalah Safeway dengan keuntungan sebesar 6%. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke langkah-langkah membuat pivot chart. Pertama, kita kembali ke data yang tadi, lalu kita CTRL, kita blok semua. Lalu kita masuk ke insert, lalu masuk ke pivot chart. Sini sudah ada ini salesnya, lalu kita ke bagian new worksheet, lalu oke. Lalu kita masukkan di sini customer name itu di sini ke axis, lalu untuk yang cookie type kita masukin ke legend, untuk revenue kita masukin ke value. Nah, sini terlihat hasilnya. Kita juga bisa lihat per data satu-satu. Ini coklat chip sama fortune cookie. Nah, sini terlihat data per diagram batangnya. Oke, saya selanjutnya akan menjawabkan pertanyaan untuk pivot chart.
Yang A, kondisi permintaan customer pada revenue chocolate chips, masukkan penjelasan customer mana yang berpotensi tinggi dan rendah menghasilkan pendapatan. Yang B, kondisi permintaan customer mana pada revenue fortune cookies, masukkan penjelasan customer mana yang berpotensi paling tinggi dan rendah menghasilkan pendapatan. Oke, untuk jawabannya, permintaan paling tinggi pada revenue chocolate chips adalah Amazon sebesar 589,200. Yang kedua, permintaan paling rendah pada revenue chocolate chips adalah Wholesome Foods sebesar 144,965. Dan yang ketiga, permintaan paling tinggi pada revenue fortune cookie adalah Safeway sebesar 44,719. Dan yang terakhir, permintaan paling rendah pada revenue fortune cookie adalah 18,469.